Sebelum kita membahas dengan Bang Oden, saya akan menyapa terlebih dahulu seorang cendekiawan, Pak Azumardi Azra. Pak Azra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rory. Selamat pagi. Pak Azra, ini beberapa bulan belakangan dan kemungkinan juga beberapa bulan ke depan menjelang 17 April, narasi kampanye antara optimisme versus pesimisme akan terus muncul. Apa tanggapan Anda, Pak, terkait dengan ada dua calon petahana dan juga penantang yang mengemukakan optimisme namun juga mengemukakan pesimisme? Ya, saya kira seharusnya cara-cara seperti itu dihindari ya. Harusnya yang dikembangkan dalam kontestasi politik ini adalah politik yang menjanjikan, politik harapan, politics of hope yang memberikan harapan, bukan politik yang mendatangkan ketakutan, kengerian, yang kemudian menimbulkan kegelisahan dan perpecahan di kalangan masyarakat gitu. Jadi itu yang harus dihindari, bentuk politik itu tadi, politik of fear yang menakut-nakuti rakyat. Saya kira itu harus dihindari lah, dihilangkan sama sekali. Pak Azra, ini mungkin jualan yang laku, Pak? Ya mungkin. Tapi saya kira lama-lama juga masyarakat bosan. Karena apa? Karena politik of fear itu tidak menjanjikan masa depan, tidak ada menjanjikan apa-apa itu. Itu hanya menjual ketakutan saja di kalangan masyarakat. Dan seberapa banyak masyarakat bisa membeli politik ketakutan itu kan juga menjadi pertanyaan besar itu. Jadi sebaiknya dalam masa yang tersisa ini berikanlah, saya kira, kampanye ataupun janji-janji ke masa depan yang untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih berjaya, yang lebih kompetitif ke masa depan. Itu yang harusnya. Jadi bukan memberikan gambaran Indonesia yang mungkin serba gelap, tidak punya harapan. Ya ini kan politik yang tidak mendewasakan itu. Pak Azra, Anda percaya Indonesia akan punah dan bubar, Pak? Saya pernah juga diwawancarai sama editorial Metro TV beberapa waktu yang lalu. Saya bilang saya nggak percaya itu orang yang istilahnya itu tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan, fakta-fakta dan gejala-gejala historis di masa lalu. Itu lebih bisa disebut sebagai, kalau bahasa Betawinya, ngelindur gitu. Ngelindur itu ya mimpi yang menyesatkan, begitulah. Tapi Pak Azra, Indonesia bisa melemah, Indonesia bisa turun, Indonesia bisa jatuh ke jurang kemiskinan dan juga kesengsaraan. Bila mana pemimpinnya ini sifat yang dimilikinya dia, Pak? Seperti apa sifat yang dimiliki dia sehingga membuat Indonesia terjun bebas? Ya, pasti Indonesia itu bisa tertinggal di landasan, sementara negara-negara lain sudah take off, Indonesia bisa ketinggalan kalau misalnya para pemimpinnya itu tidak mendorong, tidak memberikan semangat bagi seluruh warganya bekerja keras, mendorong etos kerja. Di samping tentu saja juga para pemimpin ini menjadi teladan dari pertama dari kesungguhannya bekerja keras, tidak menyerah gitu ya, dan juga kesungguhannya di dalam menjaga integritas, ya kan, tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kita kan sedih itu, proyek pengadaan air aja dikorupsi, ya kan. Itu memang harus tadi kan sebelum dibahas ini di editorial ini kan disinggung juga itu. Betul. Proyek air minum aja dicuri, dikorupsi. Jadi saya kira pemimpin yang mau membangun masa depan Indonesia yang lebih baik harus, saya kira, memberikan komitmen untuk menegakkan Indonesia yang bersih, politik Indonesia yang bersih dari KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah politik yang menjanjikan, politik of hopes. Baik. Profesor Azumardi Azra, seorang cendekiawan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi ini. Bang Oden, kemudian mengapa narasi yang menyatakan bahwa kampanye harus kembali ke narasi, kembali ke substansi, ini kemudian harus dilakukan? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi selama 3 bulan terakhir ini, yang ada itu adalah miskin imajinasi tentang keindonesiaan. Kita bisa berbicara tentang seorang Muhammad Yamin misalnya. Bagaimana dia berimajinasi tentang merah putih yang sudah ada 6.000 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi seorang Muhammad Yamin bisa menjelaskan itu secara gamblang. Atau misalnya kita lihat pemimpin-pemimpin dulu.
bagaimana seorang Bung Karno. Seorang Bung Karno ketika berpidato itu selalu memberikan apa yang disebutkan oleh Profesor Asmardi tadi itu politik harapan. Kata Bung Karno, gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Dan kalau engkau pun jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang. Jadi tidak ada sama sekali narasi ketakutan yang disampaikan, yang keluar dari mulut seorang pemimpin. Tapi bukankah itu bisa menjadi dagangan politik, Bang Gauden, untuk menebar ketakutan agar pemilih memilih si penebar ketakutan ini? Ya, justru itu perbedaan mendasar antara seorang politikus dan seorang negarawan. Yang mestinya menjadi pemimpin itu adalah seorang negarawan, karena dia tidak berpikir tentang sebatas kontestasi yang tiap 5 tahun itu digelar, tetapi dia berbicara tentang generasi masa datang. Dia mempersiapkan generasi masa datang itu lewat apa? Lewat program yang ditawarkan kepada masyarakat. Toh pada akhirnya masyarakatlah yang memilih pemimpinnya. Masyarakat itu tidak bisa dipaksa untuk memilih si A atau si B. Tetapi calon pemimpin itu menawarkan programnya, bagaimana cara untuk membawa masyarakat menuju cita-cita kemerdekaan itu masyarakat adil dan makmur. Narasi itu yang sama sekali kita tidak lihat selama 3,5 bulan ini. Yang kita lihat itu negara punah, negara akan hancur. Jadi ketakutan diciptakan berlebihan di ruang publik. Tadi di awal saya katakan 3,5 bulan ini seperti kita sedang menonton main volley. Di kubu sebelah itu umpan dan smash, di kubu lawannya itu memblok dan kembali gantian umpan smash itu. Dan itu yang terjadi saat ini. Nah, alasannya kenapa dan bagaimana agar narasi kita kembali ke masalah yang dihadapi oleh bangsa ini dan juga solusi yang ditawarkan ini bisa dilakukan di sisa 4 bulan menjelang 17 April. Nanti kita akan bahas saat lagi. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ada sejumlah penelpon yang masuk. Yang pertama adalah Pak Ondo dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Lori, Ondo Silitonga, Bekasi. Selamat pagi, silakan, Pak. Ya, tahun 2018 besok itu bubar, punah. Mari kita songsong 2019 menjadi Indonesia yang semakin solid dan semakin jaya. Be positive thinking will get positive. Jangan beli, meski diancam, meski ditakut-takuti. Cuman itu yang bisa didagangkannya. Kita jaga Indonesia dari serangan dalam. Karena ada kelompok yang ingin memporak-porandakan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang ingin mengganti Pancasila. Ada yang ingin duduk manis jadi pemimpin dengan menggadaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadi rakyat yang cerdas memilih tanggal 17. Bila salah pilih, berarti kita salah menjaga Indonesia. Jadi kita harus benar-benar pintar memilih agar long life Indonesia gitu loh. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Kita akan ke penelpon yang kedua, pemirsa, ada Pak Poli dari Ambon. Pak Poli, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Gauden, selamat pagi Pak Hari. Pertama-tama saya sampaikan dulu bahwa kita ini kan hari ini tanggal 31 Desember. Yang jelas begini Bung Gauden, kemerdekaan ini kan tidak dicapai dengan mudah. Banyak pengorbanan oleh para pejuang. Banyak yang meninggal, harta benda hilang. Oleh sebab itu Bung Gauden, kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Bianga sampai dengan Pulau Rote, sebagai generasi muda maupun perjuangan bangsa, kita harus menjaga Indonesia ini. Bagaimanapun juga Indonesia ini harus dirawat. Karena keragaman suku, bangsa, bahasa. Oleh sebab itu, dalam pemilu yang akan dilaksanakan Pilpres, kami masyarakat tidak perlu tahu siapa yang menjadi pemimpin. Tapi paling tidak kita harus merawat negara Republik Indonesia. NKRI harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Oleh sebab itu, kalau kita bicara Indonesia ke depan, bagaimana ide-ide yang bagus untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan 260 jumlah penduduk yang mayoritas adalah masyarakat yang pinggiran. Demikian komentar saya dari Ambon, Maluku.